Hamas bongkar jika serangan Badai Al-Aqsa adalah kelanjutan intifada untuk pembebasan Palestina. يمن العروبة والإسلام الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة. Gerakan Perlawanan Palestina Hamas mengatakan operasi Badai Al-Aqsa adalah kelanjutan dari intifada atau pemberontakan heroik yang dimulai lebih dari 3 dekade itu. Operasi Badai Al-Aqsa menghasilkan pembebasan penuh atas Palestina dan berakhirnya pendudukan Israel. Hamas mengatakan peringatan 36 tahun intifada baru juga dikenal sebagai intifada pertama yang melibatkan demonstrasi massal dan bentrokan sengit yang terjadi di seluruh wilayah Palestina pada tahun 1987 setelah 4 pemuda Palestina dibunuh oleh tentara Israel di sebuah pos pemeriksaan di Gaza, serta penembakan hingga tewas seorang anak laki-laki berusia 17 tahun selama protes tidak bersenjata. Lalu intifada kedua dimulai pada tahun 2000 dan dikenal sebagai Intifada Al-Aqsa. Hal ini dipicu oleh kunjungan mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Peringatan intifada baru pada 8 Desember 1987 terjadi di tengah agresi Nazi yang dilancarkan pendudukan Zionis terhadap rakyat kami di jalur Gaza selama lebih dari 2 bulan yang belum berhasil mencapai apapun, kata Hamas dilansir Press TV. Intifada Batu merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan rakyat KAM yang sedang berlangsung. Percikannya memancar dari tanah kebanggaan Gaza dan apinya menyebar ke seluruh pelosok negara, ungkap Hamas. Pernyataan itu mengatakan operasi Badai Al-Aqsa adalah sebuah epik sejarah besar yang dilancarkan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya, dan menggarisbawahi hak sah rakyat Palestina untuk mempertahankan diri, tanah mereka dan juga kesucian wilayah mereka. Badai Al-Aqsa adalah kelanjutan alami dari pemberontakan rakyat kami untuk menghadapi agresi pendudukan Nazi dan untuk menggagalkan semua rencana penyelesaian dan juga yudaisasi, tambah Hamas. Pernyataan tersebut menyerukan pemuda Palestina di kota-kota, desa-desa dan juga kamp-kamp di tepi barat yang diduduki untuk menghadapi pasukan rezim Israel dan pemukim dengan segala cara. Sejalan dengan pertempuran Badai Al-Aqsa untuk mempertahankan tanah dan juga wilayah mereka dan kesuciannya. Pernyataan tersebut juga menyerukan negara-negara Arab dan Muslim serta para pencari kebebasan di dunia untuk melanjutkan solidaritas mereka dengan warga Palestina di jalur Gaza yang terkepung dan untuk melakukan unjuk rasa dan demonstrasi untuk mengutuk agresi Israel dan mendukung perjuangan Palestina dan menuju kebebasan dan juga penentuan nasib sendiri dengan mendirikan negara Palestina dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya. Israel melancarkan perang di Gaza pada 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas melancarkan operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan terhadap kampanye pertumpahan darah dan juga kehancuran yang dilakukan rezim tersebut selama puluhan tahun terhadap warga Palestina. Hizbullah makin beringas bikin tentara Israel ngap-ngapan setelah 2 pangkalan militer Zionis rata dengan tanah. Tentara Israel dibikin geger dengan serangan mendadak Hizbullah pada 2 pangkalan militer sekaligus yang menyebabkan lenyapnya senjata Israel dan juga pada tentara yang menjadi korban, sehingga keberlanjutan perang saat terganggu dan akibat serangan milisi Lebanon itu yang seperti kiamat di siang bolong. Sebelumnya, Hizbullah Lebanon dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu menyatakan bahwa serangan tepat mengenai sasaran di pangkalan Mitat dan Ramia yang menimbulkan kerugian besar bagi militer Zionis.
Perlawanan Islam Lebanon pada Kamis pagi menargetkan posisi militer dan juga peralatan rezim Zionis di sekitar pangkalan militer Ar-Rahab dengan 2 roda Borkan atau dengan 2 rudal Borkan. Hizbullah Lebanon menegaskan operasi ini menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan pada rezim Zionis. Hizbullah Lebanon menargetkan posisi militer Israel di utara wilayah pendudukan setiap hari bersamaan dengan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa yang dimulai 7 Oktober lalu dan kejahatan mengerikan rezim Zionis di jalur Gaza. Seperti diketahui, selama beberapa hari terakhir, tentara Israel menargetkan wilayah perbatasan Lebanon dengan serangan artileri dan dibalas oleh Hizbullah dengan menghabisi 2 pangkalan militer milik Israel. Sebuah kubah besi Israel atau Iron Dome yang ditembakkan untuk mencegah rudal dan roket perlawanan Palestina berbalik dan menghantam pemukiman Zionis sendiri. Dikutip dari kantor berita Anadolu, media-media rezim Zionis mengunggah video yang menunjukkan sebuah rudal kubah besi gagal mencegah rudal perlawanan milik Palestina dan melakukan kesalahan dengan balik arah lalu menghantam rumah-rumah di pemukiman Zionis di Gush Dan. Angkatan bersenjata rezim Zionis mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait kegagalan rudal kubah besi yang digadang-gadang paling hebat dan memakan banyak biaya itu. Pada kenyataannya, Iron Dome malah gagal mencegah rudal-rudal yang ditembakkan dari Gaza. Menurut Times of Israel, sumber militer rezim Zionis mengaku akan memeriksa kemungkinan kerusakan teknis yang diduga menjadi penyebab berbaliknya rudal kubah besi tersebut. Insiden tersebut terjadi ketika kubah besi rezim Zionis berusaha menangkis rentetan rudal yang ditembakkan dari Gaza. Sebagai pembalasan atas serangan Israel, tak henti para pejuang Palestina menghujani pemukiman Zionis dan juga markas dari para tentara IDF. Sementara itu, dalam tayangan video yang dirilis media Israel, nampak rudal kubah besi itu jatuh di tengah-tengah pemukiman Zionis di kota Tel Aviv. Sekitar sebulan lalu, rudal kubah besi rezim Zionis juga mengalami kesalahan dengan berbelok dan menghantam kawasan milik Israel sendiri.